Mencintai kerahiman itu berarti kita mencintai salib. Kata Santo Paulus dari salib, beristirahatlah di salib Yesus dan kamu akan menjadi suci. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memandang salib yang di dalamnya hadir kerahiman ilahi yang menyucikan kita, yang membebaskan kita, dan yang menyelamatkan kita. Hanya salib yang membawa kita ke surga. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berani untuk memikul salib hidup kita, maka pertanyaan kita, bagaimana cara kita memikul salib itu? Kita semua tahu bentuk salib yang sederhana, tapi kedahsyatan dari salib tidaklah sesederhana dari bentuk yang kita lihat. Lagi-lagi Santo Paulus dari salib, pendiri Kongregasi Pasionis, mengingatkan kita bahwa cara yang paling baik kita memikul salib kita adalah pertama-tama pikulah salib kita, salibmu, dan diam dengan diam dan berharap. Tinggallah di bawah salib tanpa berpikir banyak dan bertanya-tanya yang tidak ada gunanya. Lihatlah salib dan terimalah kuasa salib yang menyelamatkanmu. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita tidak pernah lepas bebas dari salib. Pasti ada masalah, ada pencobaan, sakit, penyakit, bahkan penderitaan. Semua itu adalah salah satu cara pemurnian diri sebagai pengikut-pengikut Yesus yang sesungguhnya. Berani memikul salib berarti berani untuk mengikuti Yesus. Berani untuk menyangkal diri berarti berani juga untuk pikul salib. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiga syarat yang sudah Yesus berikan kepada kita pada kesempatan ini bukan hanya sekedar syarat, tetapi juga harus menjadi penghayatan iman kita sebagai kelompok doa kerahiman. Kalau kita mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, kita harus menyangkal diri, lalu kemudian pikul salib. Baru setelah itu kita mengikuti Yesus. Bukan ikut Yesus dulu, tapi sangkal diri dulu baru ikut. Sangkal diri habis, pikul salib. Jadi bukan kebahagiaan yang dijanjikan, tapi harus susah dulu. Berkorban, berjuang dulu untuk pikul salib itu, baru bisa ikut Yesus. Karena itu saya kira kehadiran kita pada siang hari ini, tempat ini juga merupakan usaha perjuangan untuk pikul salib. Karena kalau kita tidak bisa pikul salib, kita tidak layak untuk menjadi murid Yesus. Harus pikul salib dulu. Makanya Bapak, Mama, dari runut, ada dari runut, dari Watu Bala, dari Talipura, dari Nebe, ada Nebe dalam perjalanan. Dari Bogenatar dalam perjalanan itu.
Perjuangan kita untuk sampai di sini itu juga salah satu bentuk kita pikul salib. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita, buka diri kita agar kerahiman dari Yesus menerangi hati dan budi kita, agar kita dimampukan untuk mengikutinya dengan lebih sungguh, menghayati perjalanan kita mengikuti Yesus dengan lebih sungguh lagi, dan kemudian kita boleh mengikutinya agar kita boleh memperoleh kebahagiaan yang dijanjikannya. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengakhiri permenungan pada kesempatan ini, saya mengutip sebuah pesan dari Santa Faustina. Dia berkata demikian: setiap pagi selama meditasi, saya mempersiapkan diri untuk perjuangan sepanjang hari. Komuni suci meyakinkan saya akan memenangkan kemenangan, dan begitulah adanya. Saya takut ketika saya tidak menerima komuni suci. Roti orang kuat ini memberi saya semua kekuatan yang saya butuhkan untuk menjalani misi saya dan keberanian untuk melakukan apapun yang Tuhan minta. Keberanian dan kekuatan yang ada pada diri saya bukan dari saya, tetapi dari Dia yang hidup di dalam saya. Itulah Ekaristi. Santa Faustina menjadikan Ekaristi menjadi satu-satunya sumber kekuatan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Bahkan Santa Faustina mengatakan bahwa dia takut kalau pada hari itu dia tidak menerima komuni suci. Itu berarti bahwa Ekaristi menjadi penting dalam seluruh perjuangan hidupnya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai kelompok doa kerahiman, saya kira Ekaristi itu menjadi satu-satunya kekuatan baik bagi diri kita masing-masing maupun juga bagi kelompok doa kerahiman. Dengan Ekaristi kita menerima kekuatan, dengan Ekaristi kita dimampukan untuk menjadikan hidup kita sebagai orang-orang yang pantas dan layak sebagai pengikut-pengikut Yesus. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi menjadikan kita berani untuk menyangkal diri kita, berani untuk memikul salib hidup kita dan mengikuti Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita.